Jadi teman-teman, selamat malam ya dari Indonesia mungkin ya. Nah, jadi di sini saya mau cerita aja, mau sharing sama teman-teman. Bukan maksudnya mau ngajarin ya, tapi mau sharing. Oke. Oke, jadi saya ucapkan lagi selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah hadir. Jadi sebelumnya saya berterima kasih sama host couple kita, Kak Cio, udah mengizinkan saya buat sharing di malam hari ini. Nah, saya balik lagi teman-teman. Di sini saya bukan mau ngajarin Anda, tapi saya mau sharing aja cerita gitu dari pengalaman dengan tidak ada modal dan lumayan ada hasilnya seperti apa. Nah, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya jadi kita kenalan dulu biar sayang-sayangan. Enggak, Deng. Jadi latar belakang saya seperti biasa, anak-anak seperti biasanya ya. Saya sekolah TK juga, terus saya SD juga di Wanherang, di Bogor. Saya sekarang di Bogor. Terus saya SMP dan saya sekarang udah lulus SMA, SMK. Nah, di masa-masa TK saya SD tidak ada hal yang menarik, ya ranking aja. Nah, cuman yang menarik adalah di masa-masa saya SMP. Nah, saya SMP itu sudah mulai kenal ketenaran Bapak Ibu. Jadi saya itu masuk ke SMP yang bagus banget. Yang satu Bogor itu kayaknya pengen masuk. Namanya SMP 1 Gunung Putri. Nah, di situ jadi saya masuk ke situ, alhamdulillah. Terus juga di situ saya ya mau belajar seperti biasa, tapi di situ saya juga mau tenar sebenarnya. Nah, tenarnya gimana? Jadi saya punya kenalan kakak kelas saya ya, dekat rumah. Saya tanya ke dia, Kak, kan namanya Haidar, Dar, di sini ya, di sekolah sini, kalau mau tenar, kalau mau bagus gitu namanya, harus gimana ya? Nah, di situ kakak kelasnya ngasih 2 pilihan. Wah, tenang, ada 2 pilihan. Yang pertama, lu bisa masuk organisasi organisasi sekolah pas itu namanya OSIS. Nah, terus yang kedua lu masuk organisasi kejahatan. Nah, cuman kedua-duanya ada keuntungan dan kerugian. Kalau lu masuk OSIS, lu dipandang sama guru-guru gitu katanya, tapi lu dijauhin sama teman-teman lu. Nah, kalau yang organisasi kejahatan, tongkrong-tongkrongan gitu, lu dijauhin sama guru, cuman lu dideketin sama teman-teman lu. Nah, tinggal lu pilih yang mana. Wah, saya masih muda kayak gitu udah dikasih 2 pilihan, teman-teman. Nah, terus akhirnya ya saya milih organisasi kejahatan. Akhirnya hidup saya di SMP itu berwarna. Bayang nggak sih berwarnanya kenapa? Karena ketenaran bukan ketenaran itu kejahatan gitu. Kadang suka buat masalah. Saya dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di SMP itu buat masalah mulu. Hampir tiap bulan orang tua saya itu selalu dipanggil sama guru BK ke sekolah. Kebayang nggak sih? Kan mungkin di sini banyak anak yang sekolah juga kan. Ruang BK kan tahu kan? Wah, serem banget gitu kalau interogasi di sana. Nah, akhirnya puncaknya, nah ini ketika saya masih SMP ya, wah culun banget kan? Yang paling kecil. Sekarang gemuk banget. Nah, ini pas saya ikut organisasi kayak gitu ya, ngeblok, terus juga ikut nongkrong, kayaknya hits gitu. Nah, terus intinya puncaknya masalah saya itu ketika kelas 9. Kelas 9 SMP setelah mau lulus banget, saya kena masalah di situ. Saya kena masalah hampir sudah masuk sih sebenarnya, sudah masuk penjara. Kebayang nggak gara-gara sekolah saya tawuran, ngikutan kelulusan tawuran kan kayaknya keren gitu. Ternyata tidak, saya masuk penjara malah sama guru-guru saya dimasukin di sana, nggak setahun 2 tahun, tapi cuma sehari doang gitu, disuruh ngerasain. Wah, udah gila banget gitu. Nah, akhirnya di situ saya tobat karena kenapa saya ngeliat orang tua saya di situ nangis luar biasa Bapak Ibu. Jadi ya udahlah, akhirnya berhenti saya dari organisasi kejahatan. Singkat cerita di situ saya lulus di SMP. Lulusnya pun karena dipaksa sama guru gitu. Takutnya kalau masih sekolah lagi buat tenar. Nah, maksud saya cerita kayak gitu gimana? Maksud saya cerita kayak tadi itu bukan
buat saya gaya-gayaan ya. Tapi yang sekarang lagi ngomong ini, seorang Randy Mufaris itu tidak ada hal baiknya, tidak ada hal memotivasinya Bapak Ibu. Bahkan saya pernah masuk penjara gara-gara gitu. Nah, yang pernah masuk penjara aja bisa, apalagi Anda. Itu dia. Nah, terus singkat cerita saya masuk sekolah SMK juga, SMK saya di dekat sekolah SMP saya. Nah, jadi saya mengambil organisasi kebaikan sekarang. Saya masuk MPK di situ. Dan kakak kelas saya yang di sekolah itu, wah pada, ih gila, lu dulu masuk penjara sekarang masuk organisasi kebaikan gitu katanya. Ya udah, itu kan pilihan saya. Akhirnya emang saya orangnya pengen tenar gitu, pengen dikenal-kenal sama orang. Saya masuklah MPK ini. Singkat cerita dari situ sama aja. Saya emang orang tipikalnya pemalas ya. Sampai Halo. di kelas kerjanya ya cuma tidur. Gitu doang Bapak Ibu. Nah kan koplak banget nih. Nah, ini hobi saya juga, hobi saya suka naik gunung. Kelihatan kan? Yang paling jelek di belakang sana. Nah, itu dia sama teman-teman saya suka naik gunung. Karena ya indah sekali gitu kalau ke gunung itu sejuk gitu. Nah, terus hobi saya juga suka main gitar. Sebenarnya ada cerita menarik juga kenapa saya mau main gitar. Karena bukan emang karena saya pengen jago main gitar, tapi karena saya pengen ngegoda cewek. Gitu ceritanya. Jadi pengen ngegoda biar dikenal gitu sama wanita-wanita di sekolah saya. Tapi ternyata ya sama aja. Sedikit yang kenal. Karena saya nggak jago gitar gitu kan, gaya-gayaan doang. Nah, terus setelah itu saya berpikir ya, di kakak kelas saya punya kenalan juga kakak kelas saya di MPK, dia organisasi sama kayak saya. Terus di situ dia pada sharing kan, saya dengerin, wah ternyata pas setelah lulus sekolah itu tidak indah pada nyatanya gitu. Walaupun sudah masuk organisasi ya kenalannya banyak, ternyata tidak indah. Ternyata nyari kerja itu susah. Nah saya itu udah didoktrin dari saya masuk MPK, organisasi di situ, didoktrin kalau nyari kerja itu susah banget gitu, nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi kita. Kadang ya nggak sih, yang mungkin yang baru lulus sekarang susah banget nyari pekerjaan ya nggak sih, banyak banget di luar sana yang kayaknya nyari pekerjaan gitu sampai ribuan orang, ternyata yang keterima 50 orang kan nyesek banget. Di situ saya udah langsung kayak terdoktrin, wah gila nyari kerja susah banget. Dan apalagi kan saya sudah punya surat keterangan tidak baik. Kalau saya nyari kerja pun tidak bisa kayaknya. Nah, makanya saya mau nyari kerja pun tidak bisa. Akhirnya ya tadi kebayang nggak teman-teman? Saya sudah didoktrin, terus juga saya ngelihat kayaknya setiap tahun itu teknologi semakin canggih. Benar nggak sih? Makin canggihnya gimana? Kayak dulu deh ngambil duit di bank, kudu ke banknya. Sekarang udah ada ATM. Bahkan sekarang udah ada mobile banking. Udah diganti semua. Terus juga tukang parkir di mall dulu kan ada. Sekarang diganti semua sama alat elektronik. Kebayang nggak sih di zaman sekarang, zaman yang 4.0, semua sudah diganti. Kebayang nggak sih ketika nanti 2030 mungkin tidak ada manusia lagi yang kerja-kerja seperti ini, udah diganti. Bahkan di Karawang aja ya, ini bahkan di Karawang aja, kota Karawang itu kebanyakan ya udah diganti sama robot. Nah makanya di situ saya udah didoktrin, wah kayaknya nyari kerja itu susah gitu. Makanya akhirnya sebenarnya saya tertarik ke bisnis ini tuh sebelum jauh sih, jauh dari saya nggak tahu sebenarnya. Nah, intinya saya mau cerita gini, saya itu tidak ada latar belakang seorang pebisnis. Keluarga saya nggak ada yang pebisnis, orang tua saya pekerja semua, keluarga saya tidak ada yang pebisnis. Nah, tapi dari situ saya cuma kayak ibaratkan kepepet lah. Tahu kepepet kan? Nah, saya itu pas masih sekolah itu jajannya sedikit banget Bapak Ibu. Kebayang nggak? Mungkin teman-teman semua jajannya yang per hari mungkin ada yang 20.000, 30.000. Soalnya teman-teman saya di sekolah jajannya minimal itu 30.000 di sekolah saya. Nah saya jajannya cuma 7.000. Kebayang nggak sih 7.000 beli nasi uduk aja udah habis. Itu dia. Benar kata Kak Cio yang saya mau gabung 100.000 itu uang terakhir saya nabung 3 bulan. Kebayang nggak? Nah tapi singkat cerita dari situ saya berunding sama teman-teman saya.
Saya kumpulin orang-orang yang duit jajannya juga sedikit gitu. Akhirnya kita berunding, kita mulai bisnis kerudung. Akhirnya saya jualan kerudung di situ sama teman-teman saya. Alhamdulillah, selama 3 bulan tidak ada yang beli. Kebayang nggak? Jadi 3 bulan itu nggak ada yang beli jualan kerudung. Karena yang ada 2 hal yang menurut saya tahu gitu. Yang pertama, saya nggak ada mentornya, nggak ada yang ngajarin. Terus yang saya tarik, Bu, ini kerudung bagus, Bu, harus beli. Pokoknya minimal beli 2, Bu. Kebayang nggak? Maksa kayak gitu kan siapa yang mau beli? Itu dia, makanya akhirnya dari situ gagal. Semua kerudungnya habis, nggak tahu kemana. Singkat cerita, ini dia. Saya dapat pertolongan dari Tuhan lewat Facebook. Nah, jadi ada kakak kelas saya dari Facebook, dia itu posting kayak duit-duit mulu gitu. Tiap harinya bisa 500, bisa 700. Kan saya pengen juga kan. Soalnya kenapa? Saya dulu jualan 3 bulan nggak ada duitnya gitu kan. Akhirnya saya tanya ke kakak kelas saya, Kak, gimana sih cara jualannya kok kayaknya gampang gitu. Gua jualan udah maksa-maksa kok susah. Nah, akhirnya lewat lah pertolongan dari Facebook. Yang mau punya penghasilan, mungkin dari pengundang teman-teman gitu ya. Tiap hari bikin SO-nya duit, 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 duit. Sampai kita gumoh gitu sama hasilnya gitu. Makanya saya juga sama dulu. Saya tanya, Kak gimana sih cara jualan? Akhirnya dijelasin di rumahnya. Ini dia. Nih pas jelasin di rumahnya. Saya bertiga sama teman-teman saya yang jualan kerudung itu. Karena sama-sama bangkrut kan. Sama-sama pengen duit juga. Akhirnya di situ dijelasin. Dijelasin saya tuh agak negatif. Karena kenapa? Di situ pas dijelasin perusahaannya dari Cina. Wah, pikiran saya takut diperbudak sama orang Cina. Gitu, makanya akhirnya di situ saya negatif. Tapi pas akhir-akhir 10 menit terakhir, di situ dijelasin sama mentor saya. Di sini, kamu bisa bangun aset. Ibaratkan kayak kamu kerja, maksudnya kamu nggak kerja pun nanti bisa dapat duit. Wah, kayaknya menurut saya menarik, tapi saya masih belum mau gitu kan. Terus juga langsung saya tanya, Kak, langsung to the point aja, cara jualannya gimana? Biar saya langsung mulai. Terus kakak kelas saya ini, ya sabar, saya presentasi dulu, tunggu gitu kan. Akhirnya di situ berdebat lah, jadinya tidak jadi. Akhirnya saya pulang, tapi pinternya kakak kelas saya ini, dia nge-save WA saya nge-save WA dia juga. Nah, sebulan apa namanya seminggu dari acara ketemu ini di rumahnya saya nge-save WA-nya di WA-nya wah gila dia closingan alhamdulillah closingan 300.000 1 juta tiap hari itu rutin kan kebayang nggak sih kalau orang dikasih SO kayak gitu mulu apalagi kan kontak saya cuma 50 dan SO yang paling banyak itu kakak kelas saya jadi saya ngeliat dia terus gitu kan. Nah, dari situ, ah gila nih orang jago banget gitu jualannya. Akhirnya sebulan setelah itu saya ditanya, Kak, tolong dong kasih cara jualannya, saya mau banget. Nah, akhirnya singkat cerita dari situ, saya diajakin ke pertemuan. Pertemuannya sama kayak gini, tapi bedanya kita offline, ketemu. Jadi saya, ya udah deh, oke mau. Habis di situ, saya ngeliat pertemuannya biasa aja sih sebenarnya. Nah, hal menariknya saya itu gini, ketika pas itu ada distributor, orang yang gabung di bisnis ini juga, ternyata dia gabung udah platinum. Kebayang nggak yang platinum tadi Kak Cio, itu kan 16 juta. Terus dia ngomong masih kelas 11 SMK. Nah, gila kata saya, kok dia bisa? Kok gue enggak sih? Nah, akhirnya di situ, wah, gue mau join nih. Karena ada orang yang sama juga kayak gue. Terus juga di situ ada pembicaranya. Pembicaranya di situ traveling ke luar negeri tiap tahun pasti ke luar negeri. Di situ saya langsung tertarik karena saya suka traveling. Nah, akhirnya dari situ saya mau join, tapi nggak punya duit. Gitu. Sisa duit saya cuma 100.000. Nah, makanya Kak Cio itu tadi ngomong bener itu. Sisa duit saya cuma 100.000. Terus dipaksa sama dia. Akhirnya saya sempat negatif sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, intinya yang penting dapat cara jualannya. Nah, akhirnya di situ saya diajarin cara jualan. Nggak lama dari situ, cuma 7 hari, semingguan, saya join bronze. Ini muka saya dulu, botak, karena saya masih sekolah. Soalnya
kepala saya kudu botak gitu Bapak Ibu. Nah ini saya 7 hari join bronze karena dikasih cara jualannya, akhirnya saya jualan 7 hari join bronze, terus juga intinya gini, 7 hari join bronze, terus juga 10 hari berikutnya jualan, akhirnya joinnya langsung silver gitu, karena kan di situ diajarin sama mentor saya kalau pengen bonusnya gede, join di silver. Nah, singkat cerita dari situ saya diajarin sama dia, lu mau suksesnya cepet nggak? Nah, gimana caranya? Ini, lu tunda zona nyaman. Kenapa? Karena dijelasin kayak gini sama dia. Kenapa? Kenapa emang harus nunda zona nyaman? Karena gini, ada 2 pilihan, Ren. Jadi, lu pernah nggak makan di McD atau KFC? Saya bilang pernah. Nah, kira-kira bayar dulu apa makan dulu? Bayar dulu. Iya. Terus baru makan, iya nggak sih? Nah, akhirnya ditanya lagi, kalau makan di warteg pernah nggak? Pernah juga. Bayar dulu apa makan dulu? Makan dulu, baru bayar. Nah, gini Ren, jadi ada saatnya lu bakal bayar dan ada saatnya lu bakal makan. Nah, jadi teman-teman ada 2 pilihan teman-teman. Jadi intinya gini, teman-teman bakal ada saatnya buat kerja keras, ada saatnya buat nikmatin hasil. Tapi ini tergantung pilihan teman-teman. Teman-teman mau kerja keras sekarang, terus masa depannya tinggal nikmatin hasilnya, atau nikmatin dulu masa mudanya sekarang, entah pacaran nih, main game, bucin, nongkrong, gitu-gitulah. Tapi nanti usia 30-40 harus terpaksa kerja keras buat orang tua, buat anak mungkin. Nah, di situ saya dikasih pilihan. Terus dia bilang kayak gini, kalau gue Ren, gue mah mending bayar dulu sekarang harganya, baru gue nanti makan. Akhirnya saya orangnya nurut aja, ya udah gue ngikutin lu, gue bakal bayar dulu, baru nikmatin. Nah intinya gini, teman-teman itu pilihan bukan di bisnis ini ya, tapi pilihan hidup di dunia ini. Jadi intinya teman-teman pasti ada saatnya kerja keras, pasti ada saatnya nikmatin. Tinggal pilihan teman-teman apa. Nah, nunda zona nyaman itu seperti apa? Misalkan gini ya, teman-teman pernah nggak ngelihat orang bangun jalan baru? Enak nggak sih ngeliat kayak gitu? Kan sebenarnya nggak enak, ya nggak sih? Banyak kendaraan besar, banyak gelinding, terus juga batu bara panas gitu kan, macet. Nah, tapi setelah jalan itu jadi, udah pasti enak, lancar, ya nggak sih? Nah, nunda zona nyaman itu ibaratnya kayak gitu. Mungkin emang sekarang nggak nyaman nih, mulai bisnis, ketemu orang, ditolak, nggak nyaman. Cuma nanti ketika udah berhasil, itu enak banget. Kebayang nggak sih berhasil di usia muda? Kan asik banget. Usia saya sekarang masih 18, mau 19 gitu. Nah, intinya umur tidak penting. Yang penting adalah masa depan. Gitu. Nah, jadi di situ saya dikasih pilihan, akhirnya saya memilih ya udah gue bakal kerja keras. Kerja keras dari sekarang biar masa depan gue indah gitu. Bayang nggak sih? Ya mungkin teman-teman itu pilihan teman-teman mau kerja kerasnya nanti ketika udah tua apa sekarang. Nah, karena ada Muhammad Ali bilang, Muhammad Ali itu petinju di dunia yang udah luar biasa banget prestasinya. Nih, dia bilang, aku benci setiap latihan, tapi aku berkata, jangan berhenti menderita sekarang dan jalani sisa hidupmu sebagai juara. Jadi intinya, Muhammad Ali aja benci kalau misalkan latihan tinju gitu sebenarnya. Tapi dia pengen hidupnya sebagai juara. Nah, teman-teman pilihannya gimana? Itu bebas terserah teman-teman. Teman-teman mau nunda dulu sekarang nih, terus nikmatin hasilnya, atau nikmatin dulu sekarang masa muda dengan pacaran, bucin, nongkrong, main game, tapi nanti terpaksa kerja keras. Nah, intinya saya mau ngasih tahu gini, milikilah bisnis sebelum Anda kayak kepepet banget gitu. Nah, jadi kerjaan bisnis itu dari nggak butuh. Jadi ketika nanti butuh udah siap gitu. Nah, terus saya juga pernah dikasih tahu sama orang sukses gitu. Saya pernah ikut seminar. Jadi ada 3 cara nih teman-teman kalau pengen sukses. Tahu nggak? Jadi ini 3 cara yang paling bagus nih teman-teman buat ikutin. Yang pertama, kalau lu mau kaya, lu lahir dari orang sukses. Nah, saya pas itu mikir langsung, wah, gue lahir dari orang pekerja. Terus biasa aja gitu, hidup pas itu ngontrak. Akhirnya, makanya gue nggak bisa nih bro.
gue nggak bisa sukses dari orang tua gue, masa gue ganti orang tua, ganti kakak dulu gitu kan, nggak mungkin. Nah, akhirnya saya tidak bisa dari sini. Nah, mungkin teman-teman yang udah terlahir dari orang kaya, alhamdulillah berarti kan. Terus yang kedua adalah menikahi orang sukses, menikahi anaknya orang sukses gitu kan. Nah, di situ kelihatan kan, dulu saya botak, jelek, dekil, kumal, masa nggak ada kali kan yang menerima saya, apalagi circle saya tuh tidak banyak orang kaya, circle saya itu kebanyakan sederhana ke bawah gitu. Nah, jadi saya tidak bisa juga melakukan menikahi anak orang sukses, saya masih muda juga gitu, jadi nggak mungkin menikah. Terus yang ketiga, kerja keras. Nah, ini kayaknya cocok nih, karena gue tidak punya duit, tidak punya kenalan bagus buat dinikahin, tidak ada ceweknya. Yang ketiga, kerja keras. Oke, make sense. Kerja keras, gue bisa. Kerja keras masih muda. Nah, akhirnya saya milih kerja keras. Jadi, yang tadi saya bilang, saya join di bisnis ini, siap menunda zona nyaman, dan melewati proses yang sangat panjang. Banyak banget suka dukanya. Tadi saya di sini pengen ngebahas dukanya ya. Karena dulu nih, prosesnya adalah ya gini, presentasi, sharing, cerita, ya seperti ini. Nah ini saya pas sharing sama teman-teman saya, ini sebenarnya pas itu pas sama kakak kelas saya yang ngajakin saya. Sebenarnya di situ dijebak sih. Jadi oke, dia mau nemenin, tapi pas di kafenya dia promosiin saya sama teman-teman. Akhirnya di situ saya terpaksa ngomong. Dan di situ keluarlah keringat jagung pertama kali saya. Wah, itu gugup banget. Karena saya dulu orangnya introvert juga. Gitu. Terus juga banyak banget proses saya presentasi. Nah, ini motor saya dulu bannya suka bocor. Terus lampunya tuh suka kedip-kedip kalau malam. Bawaannya ya banyak. Kayak gini prosesnya. Nah, ini tim-tim saya, yang kayak saya juga, lihat deh, kaca spionnya itu cuma satu doang, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Saking kompaknya kita. Gitu. Nah, banyak banget prosesnya. Ini ada tim Jonggol, saya presentasi. Terus juga ini ada timnya dari Bekasi, saya presentasi juga. Intinya perbanyak reseller saya gitu kan. Terus ini ada dari tim Subang. Nah, ini ada cerita menarik juga. Jadi saya pernah sebelum ke Subang ini, sebelum ketemu banyak orang ini, saya pernah ke Subang juga. Jadi saya naik motor butut saya tadi, Vega R, ya bisa dibilang kodratnya saya lah, motor kodrat. Nah, saya ke Subang itu 8 jam. Enggak 8 jam, 6 jam. 6 jam saya ke Subang, terus janjian sama teman saya, kenalan dari Facebook. Terus pas sampai di situ, pertamanya sih dia bilang siap mau dipresentasi. Tapi pas nyampe di situ ternyata bilang kayak gini, Ren, gue cuma punya waktu 15 menit. Jadi lu bisa percepat gak? Wah, di situ langsung patah hati. Gila, gue udah jauh-jauh ke sini cuma dikasih waktu 15 menit. Akhirnya join nggak? Enggak. Ya udah, pulang lagi 12 jam. 12 jam kan pulang pergi. Akhirnya ya capek lagi. Nah, tapi itu tadi, ketika kita lagi tidak nyaman, kalau kata mentor saya, ketika kita lagi tidak nyaman, berarti kita lagi bertumbuh. Nah, di situ saya ingat terus, wah gue lagi gak nyaman nih. Pasti gue lagi bertumbuh kepribadiannya. Nah, banyak banget proses saya. Ini juga pernah demo produk di Gunung Kayangan. Bukan, dekat Sentul lah pokoknya, di gunung situ. Nah, saya pernah demo produk, ternyata di situ demonya salah. Itu demo teh, saya celupin kan, ada mie kan dicelupin di tehnya Tiansi, ternyata pas di teh biasa juga ternyata berhasil juga. Wah, di situ saya langsung panik, takut gagal gitu kan. Nah, ya malu lah gitu. Intinya tidak nyaman lah. Nah, ini saya pakaiannya kayak ini kan, orang gimana gitu. Bawa produknya banyak, terus juga kayak bapak-bapak, ya sih. Terus masih banyak lagi bangun tim jonggol. Nah, intinya gini, sesuai filosofi naik gunung. Naik gunung itu emang tidak nyaman, tapi ketika kita udah di atas, sudah di puncak, wah kayaknya terbayarkan sudah gitu kan perjuangan kita. Mungkin di sini teman-teman semua ada yang naik gunung ya. Nah, kebayang nggak? Intinya fokusnya itu ke puncaknya itu. Jadi jangan fokus ke prosesnya. Proses itu emang kita lewatin, tapi ketika kita udah sampai di puncak itu kayak rasa lelahnya itu terbayarkan. Nah, jadi buat teman-teman semua mungkin yang udah jadi distributor sekarang, tetap semangat, masih banyak prosesnya. Nah,
Karena sekolah bisnis One Vision itu semua latar belakang bisa sukses. Saya kenal sama Pak Biswardin, dia seorang motivator yang luar biasa di bisnis ini. Dulu, wah gila kan, culun banget. Dia mahasiswa kere, tapi sekarang dia bisa jadi diamondnya di bisnis ini. Diamond itu yang penghasilannya ratusan juta, Bapak Ibu. Banyak dari orang mahasiswa kere yang kayak gini jadi seperti ini. Banyak lagi hasilnya. Dulu saya diyakinin juga nih ada penjaga kuburan. Dia dari yang nggak punya juga, ternyata bisa nerima reward juga. Nah, terus masih banyak lagi ya. Karena proses tidak mengkhianati hasilnya. Jadi saya juga di sini dapat hasilnya lumayan. Tim-tim saya mulai berkembang, result saya mulai banyak. Terus ini pas buat pertemuan sampai 200 orang itu hampir grup saya juga. Terus masih banyak lagi, kembang lagi. Jadi enak banget gitu ketika kita bisa sukses bareng-bareng ya dan berkembang. Ternyata prosesnya nggak sia-sia. Nah ini pas pertemuan di Cilengsi, ini hampir 70%-nya tim saya. Terus ini makin banyak lagi. Nah, from zero to hero. Jadi yang tadi saya bilang, dari nol, dari nggak punya duit banget, alhamdulillah di bisnis ini bisa dapat gitu kan. Nah ini di bulan pertama hasil saya bisa ngasih ke mama. Jadi dulu mama sempat negatif sama saya, ngejalan bisnis kayak gini ngapain sih, kurang kerjaan gitu kan, mending sekolah. Nah, tapi saya mau ngebuktiin intinya teman-teman, kalau dilarang orang tua itu sebenarnya orang tua bukan butuh omongan kalian, tapi butuh bukti. Jadi kasih bukti secepatnya. Nah ini di bulan pertama saya ngasih bukti, ngasih cincin emas, alhamdulillah dia bahagia. Terus juga di bulan kedua juga bisa beli handphone sendiri, nggak mahal-mahal banget, tapi bisa kebeli sendiri. Terus juga di bulan ketiga keempat bisa jalan-jalan ke hotel. Sebenarnya nggak kepikiran buat ke hotel, tapi karena dikasih gratis nggak nolak. Gitu. Terus juga ini pas kelas 12 punya penghasilan 3-4 juta. Di saat orang-orang masih minta ke orang tuanya, di situ saya udah punya penghasilan sendiri. Nggak lama teman-teman. Terus juga ini dapat jalan-jalan ke Thailand yang tadi Kak Cio bilang. 2020 harusnya berangkat, cuma karena lagi corona, akhirnya ditunda lagi. Nah, jadi ditukerin lah sama logam mulia. Alhamdulillah, di sekitar 2 jutaan, bahkan 2,5 gitu kan. Nah, terus ini sebelum saya join komunitas bisnis online dan sesudah join komunitas bisnis online. Nah, dulu kan kelihatan kan yang mana yang tidak punya duit. Ya iyalah, dulu jajannya cuma 7.000. Jadi bajunya baju panda gitu. Nah, dulu sepatunya sepatu fans gitu, sepatu orang-orang alay. Dulu emang hits banget sepatu ini. Nah, terus alhamdulillah ya di bisnis ini saya tidak hanya menerima keuangan, tapi saya berubah karakter. Wah, dulu kalau dibilang ngomong kayak gini nih, sulit banget. Dulu itu tidak punya latar belakang apapun kan. Nggak punya teman, pergaulan sedikit. Kontak saya aja pas dulu cuma 49 bahkan 50. Yang ngelihat cuma 11. Nah, itu dia. Terus saya pernah dia suruh presentasi pelajaran sama guru saya. Terus saya bilang kayak gini, Bu, mending saya nilainya 0 aja Bu, daripada saya harus presentasi. Gitu, karena takut banget. Nah, tapi alhamdulillah di bisnis ini, tadi diajarin dan bisa jadi pembicara. Nah ini saya cerita sukses seperti ini, pas itu offline, di Cilengsi, masanya orangnya ada 300-400 orang. Alhamdulillah diajarinnya sampai benar-benar berhasil teman-teman. Jadi saya bangga banget sama komunitas di bisnis ini. Terus ini dapat jalan-jalan juga gratis Singapura Malaysia Thailand. Harusnya berangkat Kamis tanggal 26 Maret 2020. Tapi karena lagi corona, ya semoga saja September atau Oktober ini berangkat. Gitu. Terus juga bisa kebeli tablet sendiri, ini nggak mahal-mahal juga, tapi alhamdulillahnya kebeli sendiri dari bisnis ini. Terus ini hasil saya, yang terakhir bisa ganti motor. Dulu motor saya kayak gini kan, bannya suka bocor, kaca spion cuma satu, lampunya kedap-kedip, gitulah pokoknya nggak enak. Nah, dulu juga pernah saya kan punya pacar. Nah, pacar saya gengsi. Ren, kalau lu masih mau pakai motor ini, mending kita putus. Akhirnya kita putus karena saya tidak bisa ganti motor pas itu. Tapi alhamdulillah di sini saya bisa ganti motor sendiri. Alhamdulillah kebelinya cash 21 jutaan. Nah, terus
For people who like helping people. Itu 1% teman-teman yang saya banggain dari diri saya. 99%-nya di bisnis ini kita bisa saling membantu orang banyak. Nah, banyak teman-teman saya yang ini Haris, terus ini Iqbal. Nah, dulu dia OSIS, saya saling nggak kenal sama dia, tapi siapa sangka di bisnis ini malah bisa jalan-jalan juga bareng ke luar negeri. Dulu padahal kan OSIS menjengkelkan sekali kan, tapi di bisnis ini bisa bareng-bareng. Terus ini ada Fitri, dia kenalan dari Instagram doang. Dulu nggak kenal siapa, nggak kenal Randy siapa, dan Randy pun nggak kenal dia siapa. Tapi dia mau tahu bisnisnya kayak gimana, akhirnya dipresentasilah. Alhamdulillah sekarang dia omsetnya itu bisa 100 jutaan. Nah, terus dia juga bisa jalan-jalan bareng nih gratis ke luar negeri. Terus juga ini ada yang bisa bayar SPP sendiri. Mungkin di sini ada yang masih sekolah ya. Gimana SPP-nya sudah bayar sendiri apa dibayarin? Nah, jadi anak muda itu seperti itu. Nah, terus masih banyak lagi, ada yang baru 2 bulan join udah bisa beli handphone. Terus juga ini ada anak SMK juga baru kelas 2 udah bisa beli ngebeliin mamanya cincin emas. Terus juga ini ada Sinta, tim Randy dari Bekasi. Dia dulu nggak lulus SD, cuma sampai kelas 3 doang karena perekonomiannya tidak ada gitu kan. Nah, kalau dibandingkan pendidikan sama kita sih kayaknya bagusan kita. Karena kita semua kan kayaknya lulus SD kan, tapi dia enggak. Nah, tapi alhamdulillah di bisnis ini malah berprestasi. Alhamdulillah hari ini bisa tembus 4 jutaan jualannya. Bayang nggak sehari? Kali aja 30 hari, bisa 100 juta juga. Itu dia teman-teman. Nah, ini namanya Sinta. Dan ini bonusnya 2,7 juta dari bisnis ini. Per minggu. Sebulan berarti 4 minggu ya kali aja. Bisa 10 jutaan. Intinya di bisnis ini tuh tidak butuh latar belakang. Bukan masalahnya bisa atau nggak bisa. Masalahnya mau apa enggak. Kalau teman-teman mau, pengundangnya bisa ngajarin teman-teman. Tapi kalau enggak, itu dia. Kita tidak bisa memaksa. Nah, terus ini ada yang bisa kebeli handphone juga. Dan kebeli handphone itu bukan kredit ya, tapi udah beli cash. Nah, ini ada selfie juga. Ini partner Randy juga, dia baru 18 tahun udah bisa kebeli handphone, terus juga bisa kebeli laptop. Sedekahnya juga sebelum Ramadan itu bisa 1,5 juta. Terus ada lagi, ini Iqbal. Nih, Iqbal sama motornya sama kayak Randy, di bisnis ini bisa kebeli motor sendiri juga. Nah, itu dia 99% yang Randy banggakan. Jadi di sini bukan kita sendirian yang sukses, tapi kita bisa membantu banyak orang. Kebayang nggak sih ketika teman-teman punya teman yang kayaknya culun banget, terus kayaknya dia tidak punya duit gitu. Kebayang nggak sih bisa ngebantu dia dan dia bisa sukses? Apa yang kalian rasain? Itu dia yang Randy rasain. Jadi bangga banget gitu. Kan kita di bisnis ini tidak hanya uang dan uang, tapi gimana caranya kita bisa menolong orang. Naif sekali jika manusia hanya mementingkan diri sendiri. Ada kok di ayat jadi manusia yang baik itu bisa menolong orang juga. Itu. Nah, terus nah ini mentor-mentor saya. Saya berterima kasih banget sama mentor-mentor saya karena berkat dia saya jadi di bisnis ini dan bisa seperti ini. Nah, terima kasih banget. Ini ada Ibu Lisda, dia yang mengajak saya di bisnis ini. Luar biasa banget. Saya terima kasih banget sama Ibu Lisda. Terus juga ada Kacio. Jadi Kacio juga orang yang sangat luar biasa banget. Saya kenal banget sama beliau karena saya deket banget. Sampai, wah kita tuh suka sharing-sharing terus gitu tiap bulannya. Nah, di bisnis ini teman-teman, ketika kalian bingung, ketika kalian pusing gitu, kita bisa saling curhat sama mentor kita. Tapi ketika kalian di luar sana, di pekerjaan gitu, lagi pusing, di kuliahan lagi di target, tugas. Kan kalau misalkan pusing, ceritanya ke siapa? Dipendam sama diri sendiri. Nah, di bisnis ini tuh enaknya seperti itu, mentor kita bakal ngebantu. Makanya teman-teman bersyukur sama pengundangnya yang udah ngajak ke sini. Terus, ini ada mentor saya lagi, ada Pak Alvin Yamin dan Pak Denny Desvianto, ini dari Jakarta dan Karawang. Nah, saya berterima kasih juga, berkat visi dari beliau, saya bisa sampai sekarang, sampai di titik ini. Karena tidak mungkin, saya tidak ada latar belakang hebat kan, tapi yang lebih hebat adalah mentor saya, yang bisa menjadikan saya seperti ini teman-teman. Jadi bersyukur sekali teman-teman kalau punya
pengundangnya. Jadi, terus juga ini alasan saya berjuang ya. Sebenarnya agak terharu sih kalau misalkan cerita seperti ini, karena dulu latar belakang saya tuh nggak ada bisnis, dulu juga keluarga kita bisa dibilang keluarga menengah ke bawah, ya bisa dibilang miskin lah. Nah, agak kecil, bentar, suaranya agak kecil. Nggak ada suaranya. Nah, bentar ya. Jadi gitu teman-teman, ya saya bisa dibilang keluarga sederhana ke bawah lah. Nah, impian saya ya tadi buat orang tua sebenarnya, karena saya pas kelas 9 SMP itu sudah melakukan hal yang tidak baik ya, karena bikin orang tua saya kecewa banget. Ya bayangin aja, siapa yang mau nerima saya lagi kalau udah bikin nangis seperti itu sampai masuk penjara. Wah, dulu keluarga saya sampai dibilangin sama tetangga, sampai keluarga besar itu kayak mandang sebelah mata gitu. Jadi saya harus ngebuktiin sama orang tua saya. Saya harus bikin orang tua saya bangga gitu. Nah, ini impian saya yang paling terbesar adalah buat orang tua, teman-teman. Nah, ini ada ayah saya. Ayah saya itu menurut saya orang yang sangat bertanggung jawab, orang yang sangat gigih, karena dia mau ngehidupin keluarganya. Saya tahu banget dia kerja itu bisa 12 jam dari pagi sampai malam. Tapi dia kayak ngerasa nggak capek gitu pas pulang. Nah, saya pernah kerja pas PKL itu di SMK. Saya sehari kerja 8 jam ngangkat-ngangkat, berat sih. Cuma di situ hampir pengen kayak nangis gitu. Wah, kayaknya capek banget gitu. Yang hal pertama saya ingat adalah ayah saya. Gila, ayah saya kok kuat banget gitu. Padahal saya sendiri aja yang masih muda nggak kuat. Nah, makanya saya bersyukur banget punya ayah kayak dia mau bertanggung jawab banget. Saya pengen banget di tahun ini bisa ngeberhentiin ayah saya kerja, karena saya nggak mau ngeliatin orang tua saya sakit-sakitan, melihat dia kerja keras terus. Nah, terus ini alasan yang paling terbesar saya buat ibu saya. Saya agak melankolis sih kalau berbicara tentang ibu, karena mama saya ini orang yang luar biasa banget. Bisa dibilang bidadarinya lah, karena prestasi kejahatan saya banyak banget dan dia masih mau nerima saya, masih mau nganggep saya anak, masih mau sayang sama anaknya. Nah, pernah di saat kita tidak punya duit, kita tuh cuma makan nasi telur gitu seharian, karena tidak punya duit buat beli yang lain. Terus juga pernah di saat kita tidak punya duit, ibu saya itu pernah minjem ke saudara dan saya nganterin. Dan di situ saya lihat dia ditolak gitu, nggak dikasih pinjam. Nah, terus saya langsung ngelihat matanya kayak berbinar-binar gitu, kayak mau nangis. Gimana ya anak saya? Terus makannya harus kayak gimana lagi? Nah, di situ saya langsung terpukul banget. Kayaknya pokoknya gue harus sukses. Mau orang ngatain apapun, gue harus sukses. Nah, terus dia pernah puasa Senin Kamis. Itu bukan karena pahala sebenarnya. Saya tahu. Dia karena demi anak-anaknya makan. Itu dia makannya perjuangan seorang ibu, teman-teman. Bayangin deh, dulu dia ngandungin kita 9 bulan, 10 hari, berat. Terus pas SD mungkin kita nggak nurut, bikin dia sakit hati. Pas SMP kita nggak dengar omongan dia, kita suka keluyuran malam-malam. Mungkin pas SMK, SMA, kita udah beranjak dewasa, kita malah milih teman, milih pacar daripada ibu kita. Bayang nggak teman-teman? Padahal orang yang berjasa banget adalah ibu kita. Nah, makanya saya takut banget. Baru-baru ini orang tua saya, mama saya ini agak sakit pinggang itu, duduk susah banget di situ. Sedih.
gue nggak boleh lama-lama lagi nih, gue nggak boleh lama-lama lagi, gue harus cepet banget suksesnya. Karena gue takut ketika saat orang tua saya butuh ke rumah sakit, saya nggak ada duit, saya cuma ngeliatin, itu takut banget Bapak Ibu. Takut banget nggak bisa ngobatin, takut banget ketika dia lagi butuh saya nggak ada. Nah, makanya kenapa alasan saya berjuang ngotot, terus bertahan sampai sekarang. Banyak orang yang bilang saya jualan narkoba, tapi ya udahlah, bodoh amat. Saya ingat orang tua saya lagi, karena banyak nanti orang yang bakal nolak, banyak orang yang bakal ninggalin. Tapi saya dalam hati saya tinggal jawab aja, lu belum pernah miskin. Ya, kebahagiaan tidak diukur dari, tapi semua kebahagiaan dari duit. Saya di bisnis ini mau ngebagian orang tua saya, ya semoga dari 45 orang ini, saya pengen banget bisa ngumrohin tahun ini orang tua saya Bapak Ibu. Nah, terus itu mungkin alasan saya bergabung. Nah, coba teman-teman ingin deh, apa sih yang paling pengen banget teman-teman wujudin di bisnis ini bisa teman-teman. Nah, terus ibaratkan gini ya, pasti ketika teman-teman berjuang, ketika teman-teman mau pindah zona nyaman, itu pasti nggak enak, pasti pusing, pasti stres, pasti nggak nyaman. Tapi percaya teman-teman, ketika masa-masa itu telah selesai, teman-teman bakal nikmatin banget. Nah, mungkin masa depan, masa muda teman-teman sekarang dipakai buat jualan, buat presentasi, buat follow up, buat ketemu sama orang, buat nawarin bisnis, ditolak lagi. Tapi percaya teman-teman, intinya kalian terusin aja dan jangan pernah menyerah. Orang yang sulit dikalahkan itu orang yang tidak pernah menyerah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semua yang udah jadi distributor, saya paham prosesnya emang nggak enak. Tapi teman-teman terusin aja, terusin udah zona nyamannya, ikutin mentornya. Pasti 1-2 tahun ketika teman-teman mau udah zona nyaman, pasti bakal sukses. Nah, buat yang belum gabung, intinya gini, jangan menunggu kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik. Justru dari sekarang, ketika teman-teman tidak butuh, ketika teman-teman masih santai, jadiin bisnis ini sebagai masa depan teman-teman. Saya yakin ketika teman-teman memilih itu, pilihan yang kecil itu pasti berdampak banget buat masa depan teman-teman. Nah, jadi action aja teman-teman. Jadi komitmen juga sama teman-teman. Kalau di bisnis itu teman-teman bisa mendapatkan hal yang terbaik gitu. Saya sudah merasakan, jadi teman-teman tinggal ambil keputusan kecil dari sekarang, insya Allah kalau teman-teman ikutin caranya, teman-teman ikutin mentornya, di bisnis ini pasti bisa sukses juga 1-2 tahun. Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebih kata-kata saya kurang mengenakan gitu kan. Ya udah, terima kasih, selamat malam. Oke, thank you Randy buat sharingnya. Semoga bisnisnya makin gede, semoga bisnisnya makin besar. Semoga akhir tahun jadi umrohin orang tua sama beli mobil cashnya ya. Amin ya robbal alamin. Kita doain bareng-bareng ya. Yang buat di YouTube sama yang di Zoom semuanya kita doain Randy. Semoga bisnisnya makin besar dan cepat ngewujudin impiannya. Nah teman-teman, acara kelas bisnis online ini sudah selesai. Nah tapi saya mau kasih satu kata-kata bagus banget. Tadi saya baru lihat kata-kata motivasi ini dari Raditya Dika. Mungkin teman-teman ada yang tahu Raditya Dika ya? Raditya Dika ini posting di feeds-nya itu bagus banget kata-katanya. Jadi gini, kata-katanya gini, banyak orang takut buka pintu kesempatan dalam hidupnya. Takut jadi kreator karena
kreator tahu kan yang bikin, misal mau bikin YouTube, takutnya garing, gue bikin YouTube gitu. Terus takut nembak orang yang disayang, takut ditolak, bener gak? Malu dong mata gue kalau ditolak sama cowok atau ditolak sama cewek. Takut bisnis, nanti kalau gue gagal gimana, nanti kalau nggak laku gimana, nanti kalau ternyata gue udah join terus ternyata nggak balik modal gimana. Jadi pikirannya takut gagal. Padahal menurut gue yang lebih menakutkan dari kegagalan itu adalah penyesalan. Bayangin teman-teman, betapa menakutkannya satu malam sebelum tidur, berpuluh-puluh tahun dari sekarang. Jadi nanti nih puluhan tahun yang akan datang, teman-teman lagi mandang langit ke kamar, langit kamar nih, lagi mandang kosong, terus andai ya waktu itu gue lebih berani, jangan-jangan hidup gue jauh lebih baik. Nah, jangan sampai teman-teman ngelewatin kesempatan, tadi benar kata Randy, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Bagusnya Randy waktu itu ngambil kesempatan walaupun dia lagi ragu, walaupun dia lagi negatif, tapi dia tetap ngambil kesempatan, oke gue join, oke gue mulai. Jadi teman-teman, selamat memulai, selamat mengambil keputusan, kita berproses bareng-bareng. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.